tindakan, karena apa yang dilakukan oleh pelayan publik tadi itu sudah benar. Tapi karena mindset masyarakat itu yang masih perlu dibenahi lagi. Memang kalau bicara masalah saluran pungli ini Pak, kadang-kadang kalau hanya 1.000 saja tidak apa-apa Pak. Ya kalau 1.000 berlanjut terus menerus, kan? Nah sekarang kita lagi nyawa taruhannya, ya bisa. Karena menyangkut masalah kejadian tadi, bukan masalah uang 2.000-nya, masalah uang 1.000-nya. Apalagi kalau di Goa itu hari Minggu, ya kan? Kalau kita kasih 1.000, dia ngomel. Kalau kita kasih 2.000, dia kesebali 2.000 katanya tidak ada uang 1.000 Pak. Ya kan? Jadi dapat dia 3.000. Dikali banyak, ya kan? Lumayan itu. Kita nggak tahu ini masuk ke kantong mana. Kan? Nggak ada karcis juga, kan nggak resmi. Ini termasuk penggunaan liar juga ini. Saya bilang pasti ada apa? Yang ketuanya ini, ketua timnya ini pasti ada. Sampai dia berada di sana. Nah, ini tentunya kalau terus kita biarkan, ya akan jadi masalah nanti ke depannya. Makanya pada saat itu Pak Jokowi menyampaikan ada yang kritik, ya kan? Masa presiden masa urusan 1.000 2.000 jam presiden urus, ya kan? Bukan masalah 1.000 2.000-nya, ya kan? Karena itu meresahkan masyarakat. Termasuk misalnya di kepolisian, ya kan? Terus misalnya SKCK. Kalau lihat misalnya yang pungutan liar itu ada mulai calon, kan? Minta 10.000, bukan masalah 10.000-nya, ya kan? Masalah JKB yang tidak enak. Ini sudah jelas tertera di situ sekian, diminta sekian. Bukan nggak sanggup bayar, semuanya sanggup bayar. Kan? Tapi ini mudah-mudahan, kan? Khususnya di internal kepolisian kami masih laksanakan kegiatan sosialisasi ini bersama dengan Propam, ya kan? Yang ketua timnya sebagai Wasda, ini terus digalakkan. Makanya buat call center itu kita di Makassar ada tersendiri sekretariatnya, tapi masing-masing unit itu ada. Kalau ada terkait masalah pungli. Karena memang sangat-sangat meresahkan. Karena ada hal-hal kecil seperti ini, ya kan, akan menjadi permasalahan besar. Tentunya, ya kan, untuk Indonesia, khususnya Makassar bebas pungli ini tergantung dari bapak-bapak yang bertugas di bidang sektor keuangan. Mau dibentuk aturan bagaimanapun, hukuman bagaimanapun hebatnya, tapi kalau manusianya mau berubah, itu susah. Walaupun cara merubahnya ya mungkin dengan tindakan hukum, tapi kita berharap upaya hukum itu upaya terakhir yang dilakukan. Kalau masih bisa lakukan sosialisasi, kita lakukan sosialisasi untuk berubah itu. Mungkin banyak nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berapa tahun, sudah tahun ketiga, menjadi tahun keempat, masih saja terjadi, mungkin diperberat lagi nanti hukumannya. Ya. Karena kita harapkan itu tadi tahun 2024, ya kan, kita data pemilih kita sudah berkelas dunia. Indikatornya masalah pelayanan tadi. Kalau pelayanan sudah hebat, insya Allah, ya kan, tercapai itu 2024 itu world class government tadi. Saya berbagi pengalaman. Umpama di dinas pendidikan itu harusnya mungkin saran kepada pimpinan untuk diaktifkan yang namanya PTID. Nah, itu sudah ada perwalinya Pak sejak tahun 2016. Perwali tersebut harusnya, minta maaf, harusnya sudah dilaksanakan sampai ke tingkat bawah, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi teman-teman warga masyarakat ada tahapannya untuk mendapatkan pelayanan publik. Umpama dia mau ke dinas pendidikan mengurus pengesahan ijazah, dia bukan head to head dengan yang memberi tanda tangan, dia tinggal tunggu di front office. Ini menghindari semua yang namanya pungli yang Pak Hasan tadi sampaikan. Terus ada maklumat pelayanan Pak. Tadi Pak Hasan juga menyampaikan ada standar operasional prosedur.
ini juga minta maaf, harusnya ada tahapan-tahapan tersebut. Jadi masyarakat, coba kita lihat, biasa kita ke BKN atau di BKN di sana, itu ada bahwa kalau kita mengurus ini sekian jam, sekian hari selesai. Jadi kita tinggal masukkan ini berkas, tunggu lagi. Minta maaf, saya sampaikan ini untuk membuka mata dan hati kita. Perbaiki niat tak dia bilang Pak Hasan. Saatnya kita memperbaiki niat. Ini harus saya sampaikan supaya ini pelayanan terbaik yang bisa dilaksanakan. Ini sekarang zamannya informasi teknologi. Mungkin di pemerintah kota ada namanya PPID utama. Disitulah semua pelayanan kita bisa tahu. Regulasi, terus apa aturan. Terus di situ ada lagi PPD pembantu di situ ada SKPD. Kita tinggal lihat-lihat. Jadi kalau seumpama saya mau pergi pelayanan di dinas pendidikan, saya tinggal lihat. Oh begini paling kalau di dinas pendidikan. Tidak seperti kita di lurah, lama menunggu Pak Hasan. Tapi karena kita tidak tahu prosedurnya bahwa sekian jam ini akan selesai, sekian hari setiap saya masukkan, tidak ada yang kayak begitu Pak Hasan. Saya kira itu saya berbagi. Terima kasih, ini hal yang baik menjadi pelayan publik saya sebagai pribadi untuk lebih menjadi baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.